Kesenian tradisional dalam bentuk tari-tarian perang bercerita tentang seorang pahlawan suku Dayak yang sedang berperang melawan musuh. Tari ini juga menggambarkan tentang keberanian para pria dalam berperang. Gerakan bilah mandau yang diayunkan dengan gesit penuh semangat menunjukkan suatu identitas bahwa pria suku Dayak adalah suku yang kuat, gagah, dan perkasa. Ya, kalau berbicara tentang mandau bagi orang Dayak secara umum, mandau itu adalah salah satu alat secara fungsi yang biasanya digunakan dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan kita. Namun mandau itu juga selain memiliki fungsi sebagai alat untuk mencari makan, alat untuk berladang, berkebun, dan lain sebagainya, juga alat untuk berburu, mandau itu juga menjadi bagian daripada tata kehidupan di dalam adat istiadat yang menyertakan mandau di dalam kelengkapan ketika kita melaksanakan upacara adat. Nah, mandau itu yang menjadi kelengkapan sebagai simbol daripada seorang laki-laki di dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai peserta di dalam upacara adat maupun di dalam pelaku ritual adatnya. Jadi mandau menjadi alat penting, menjadi alat yang sangat identik dengan keberadaan seseorang dalam perannya. Mandau yang merupakan salah satu senjata suku Dayak yang merupakan pusaka turun-temurun dan dianggap sebagai barang keramat atau memiliki kesaktian. Mandau yang dikenal sebagai alat pertanian untuk memotong dan menebas tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya. Mandau memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Dayak. Mandau yang selalu berada dan diikatkan pada pinggang orang suku Dayak adalah simbol yang memposisikan mandau sebagai bagian kelengkapan hidup yang penting dan harus selalu ada di sisi mereka. Mandau demikian lekat dalam alam pikir dan perilaku masyarakat Dayak dari waktu ke waktu dalam perjalanan sejarahnya yang panjang. Kalau bahan yang sering dibuat sama orang-orang itu biasanya ini ya, bekas alat berat nih, apa namanya, bearing. Yang paling banyak ini bearing, karena ini agak kuat dan agak tajamnya, awet kalau dipakai kerja, agak lama tumpul. Kalau rumitnya ya bahannya sebenarnya agak keras ya daripada besi-besi yang lain loh. Agak keras daripada besi ini sebenarnya keras juga, cuma lebih keras ini. Kalau manual, kalau pakai mesin saya sekitar 2 jam sama manual itu. Terbentuk seperti ini ya. 2 jam. Belum finishingnya ya setengah jam. Macam-macam ya, ada di sini macam kan. Motifnya ada kutai kan. Benua beda, sama Kenyah beda juga. Mondang, apalagi itu. Iya, kutai sama Dayak itu beda motifnya. Dayak kan bermacam-macam ya. Bermacam suku juga. Macam beda juga motif dan bentuknya. Cuma kalau lentungan tetap sama. Tajam, kalau buat kerja agak tajam dan lagi agak kuat, tebal. Kalau untuk menari aja hanya rapinya aja yang penting kan. Bearing ini saya potong langsung dibakar.
Setelah merah diangkat kan, diluruskan dulu. Setelah dilurus, baru dibakar lagi, baru dibentuk. Bentuknya seperti apa ya? Seperti ini lah kalau masaknya. Buat seperti ini. Setelah lumayan rapi, baru digerinda. Setelah digerinda, udah selesai gerinda, dibakar lagi, disepuk. Saya melempengkannya pakai alas juga, separuh juga pakai manual, pakai tangan. Untuk nyembungkan ini, bilah mandau kan utamanya cembung ya. Nggak seperti parang biasa itu kiri kanan kan. Kalau mandau nggak bisa kalau pakai metik. Pakai manual. Supaya ada kelihatan cembungnya di bilahnya ini. Mandau senantiasa lekat dengan aktivitas-aktivitas spiritual. Demikian pula, Mandau merupakan bahasa ungkap interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat Dayak. Mandau dibuat dengan sentuhan keindahan yang demikian halus, bahkan tidak hanya sebatas memikat atas panca indera, melainkan merasuk lebih dalam pada penikmatan keindahan rasa. Mandau dalam budaya Dayak tidak mungkin dijumpai dalam bentuk yang identik. Hal ini dikarenakan Mandau salah satu karya budaya yang lebih pada aspek kebebasan kreatif dan ekspresi. Meskipun begitu, Mandau dibuat dengan tetap memegang teguh kaidah-kaidah yang bersifat pakem dan rumit. Kita mengenal beberapa jenis mandau yang ada dalam komunitas Dayak ini secara umum. Memang ada berbagai-bagai jenis mandau-mandaunya dengan masing-masing nama yang dikenakan atau nama yang diberikan dari masing-masing suku seperti Benua, Kenyah, Bahau, dan lainnya. Nah, secara khusus Mandau Modang, kita mengenal identitas yang ada dalam Mandau Modang ini seperti ini, adalah Gong Langlek. Ini Mandau Gong Langlek yang ada pusaran-pusaran di dalamnya itu yang disebut dengan pusaran burit siput atau Gong Langlek. Kemudian ada Mandau Lebon yang memiliki rambut. Ini disebut dengan Kau Lebon. Nah, kemudian ada Dengwong Loh. Ini yang Dengwong Lohnya, ini juga Dengwong Lohnya. Lalu dari Dengwong Loh ini yang menjadi pengembangan dari karya yang saya buat ini Dengdak Leji. Nah, selain itu juga mandau-mandau yang tadi saya sebutkan itu merupakan mandau adat atau mandau yang biasanya digunakan waktu upacara adat. Nah, sebagaimana yang tadi saya gambarkan bahwa di dalam komunitas Modang ini memiliki beberapa status sosial yang bisa kita kenal di dalam keberadaannya. Nah, kalau yang ada di sini, ini yang kita kenal dengan Song Sepet. Ini ada dua Song Sepetnya. Ini menggambarkan keberadaan si pemakai atau pemiliknya ini memiliki status keberadaan kepemimpinan menengah. Disebut dengan Hepoi Sok. Nah, kalau tiga itu Hepoi Pun, kepemimpinan tertinggi. Nah, kalau hanya satu, itu kepemimpinan terbatas. Nah, selain itu juga orang-orang yang memiliki statusnya menengah juga memiliki yang disebut dengan mata udang atau metian luang. Ini hitungannya ada yang ini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Nah, jadi 9 di atas, 9 di bawah. Sesungguhnya ini memiliki satu filosofi bahwa untuk orang yang hidup dan orang pemakainya, dia tidak boleh menggunakan hitungan genap. Hitungan genap itu akan berakibat pada si pemakai itu akan terkurung atau
bisa mendapat resiko-resiko dalam kehidupannya. Ini gambaran yang ada di dalam mandau yang ada ini. Ini adalah mandau pusaka. Kita pada dasarnya karena memang hubungan antara alat yang kita gunakan dengan nilai religiusitas kita selalu punya korelasi. Nah, jadi kita jarang menggunakan yang kepala burung, itu jarang. Nah, yang kita gunakan itu seperti motif legil itu yang di mandau perempuan. Selalu kita menggunakan motif itu. Nah, seperti gagang pisau ini juga motif legil. Nah, kenapa legil? Karena legil ini memiliki nilai kekuatan, nilai status, dan nilai religi. Sehingga apa yang kita gunakan itu di dalam simbol yang ada selalu ada hubungannya dengan keberadaan kehidupan sosial dan kehidupan yang ada dalam lingkungan komunitas itu sendiri. Karena memang di dalam nilai religi itu tadi, kita tidak hanya merasa bahwa interaksi yang terjadi itu hanya sifatnya horizontal, tetapi apa yang kita gunakan selalu punya hubungan vertikal dengan Yang Maha Kuasa, dengan para leluhur. Pakai atribut, pakai baju, pakai makan-makan. Dari bahan yang kita gunakan, bahan untuk sarung mandau tadi, kita menggunakan kayu yang disebut dengan kayu gerunggang atau dalam bahasa lokal, bahasa Modangnya disebut dengan kejo liat. Kayu ini ada dua jenis atau dua macam hasil yang bisa kita saksikan. Ada yang warnanya polos, ada pula yang warnanya seperti bergelombang, seperti yang ini hasilnya. Jadi ada dua perbedaan, yang polos dengan yang bergelombang. Yang polos yang seperti ini polos, ini juga polos, ini agak bergelombang. Nah, yang lebih disenangi itu adalah yang bergelombang, karena itu lebih memberi nuansa keindahan dan juga ya, punya keunikan tersendiri dari kayu yang ada. Di dalam mengolah sarung mandau itu, untuk mengeruk di dalam, mengeruk supaya supaya mandau ini bisa pas masuknya, kita menggunakan alat yang disebut dengan
bahasa modangnya sebut dengan petkong. Dia bengkok seperti ini. Memudahkan ketika kita mengambil di dalamnya itu, dia memotong serat sehingga tidak terlalu susah. Jadi bentuk pisaunya yang lebih ideal untuk dalam mengambil bagian dalam sarung mandaunya itu bentuknya seperti ini. Alat yang sederhana tapi memiliki peran yang cukup penting ketika kita membuat sarung mandau itu. Karena memang tidak serta-merta ketika kita mengeruk di dalam mandau itu sekaligus jadi. Karena ukuran ketebalan bilahnya dengan ukuran lubangnya itu benar-benar harus sesuai. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk, atau karena keterlaluan longgar akhirnya gampang keluar gitu. Nah, itu yang kita perlukan supaya perlahan-lahan kita coba, kita tes masuknya. Kemudian kalau masih belum lancar, belum lolos baik, kita keruk lagi sampai masuknya bagus gitu. Sampai bisa dengan longgar keluar masuknya. Kalau tadi kita mengikat mandau yang hasilnya sudah jadi seperti ini, dalam bahasa Kutainya disebut pusar belana. Kalau bahasa modangnya disebut dengan bongjung. Nah, bongjung ini diawali dengan mutar, lalu jumlah yang saling ketemu begini, itu kalau tidak 7, 8. Idealnya 8. Nah, ini memberi kesan rumit, indah, dan unik. Kalau pada mandau, ketika itu ada 3, sesungguhnya ini menggambarkan korelasinya dengan status seseorang. Bukan hanya penguatnya, tetapi ini juga menggambarkan pada status seseorang. Yang mungkin dari dalam sebutan umumnya itu orang yang sudah dianggap mapan di dalam adat, dewasa di dalam adat, dan juga punya kedudukan dalam masyarakat. Gitu. Kalau ini adalah ukiran yang motifnya harimau. Motif harimau ini menggambarkan tentang atau simbol tentang nilai kekuatan, nilai status, dan nilai religi. Motif-motif yang lainnya itu juga ada. Nah, seperti yang ini. Kalau ini juga motif harimau. Kalau dilanjutkan dengan ini adalah ukir akar, jaih wekah. Itu ukir akar. Nah, lalu selain itu, ini juga ada ukiran yang disebut dengan pusaran burit siput. Dari ukiran yang ada ini begitu banyak perpaduan-perpaduan yang ada yang memiliki nama dan identitasnya. Nah, kalau yang ini gapgang. Gapgang ini telapak kumbang. Telapak kumbang. Kalau ini penang. Penang ini sesuatu yang tidak berpangkal dan berujung. Artinya itu ada hubungannya dengan suatu kehidupan kita. Kehidupan yang ada akan mengalami sesuatu yang dari awal dan mencapai suatu akhir dalam kehidupan kita. Kalau ini motifnya adalah motif penang. Motif penang. Dia bukan motif legiu, tapi dia motif penang. Nih. Hanya kelihatan rahang, ada tangan, tapi tidak ada kepalanya. Ini motif penang. Nah, di dalam motif penang ini kita menemukan ada beberapa pusaran burit siput. Di dalam gambaran yang lain, ukirannya, ini juga gambaran yang berhubungan dengan Jaih Jogongtung. Jaih Jogongtung ini bila diterjemahkan secara harafiah, ini kepiting mati di pembakaran.
Ya, ini yang dikenal dengan nama Nyem En. Kalau bahasa Kutainya Krayan. Nah, dari telon Nyem En ini, Krayan ini, yang menjadi fungsi pengikat mandau secara utuh ke pinggang kita, supaya mandau itu dibawa dengan mudah. Kemudian ikatan yang ini, ikatan yang penahan tempat sarung pisau ini disebut dengan keput jok tungket. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ikat pengeruk kerak nasi. Karya cipta budaya masyarakat suku Dayak yang mampu menunjukkan tingkat peradaban. Mandau sebagai simbol persaudaraan, watak kesatria, penjaga, tanggung jawab, kedewasaan, strata sosial, dan identitas adat. Mandau yang demikian sentral dalam kehidupan masyarakat Dayak memposisikan Mandau sebagai bagian kelengkapan hidup yang penting dan harus selalu ada di sisi mereka. Mandau, sebuah karya seni yang dipercaya sebagai suatu ciptaan yang mengandung pedoman etik kehidupan. Mandau dalam kehidupan kita tidak lepas daripada yang ada di dalam sistem tatanan kehidupan kita atau dalam kehidupan tradisi kita. Karena Mandau memiliki peranan penting sejak dari nenek moyang kita dahulu, bagian yang tak akan terpisahkan dari kehidupan kita. Karena Mandau selain memang memiliki fungsi sebagai alat untuk bisa kita gunakan sebagai alat untuk mencari makan, alat untuk berburu, alat untuk berkebun, Mandau juga menjadi bagian daripada tatanan adat istiadat kita yang ada di dalam sistem kepercayaan kita seperti adat istiadat. Karena dengan demikian, maka Mandau tidak terlepas daripada sistem kultur yang kita miliki dalam kehidupan kita. Baik itu yang berhubungan dengan fungsi secara keseluruhan maupun yang ada di dalam isi Mandau itu sendiri yang meliputi hubungan Mandau dengan nilai kepercayaan kita, hubungan Mandau dengan mas kawin, hubungan Mandau dengan hukum adat, hubungan Mandau dengan nilai seni. Itulah ada di dalam sistem kultural yang ada dalam komunitas kita sebagai orang Modang yang ada dalam kehidupan kita. Ketika sebuah tarian yang memang berkaitan dengan tari tradisi, ketika tari tradisi itu memiliki pesan tentang jiwa patriotisme, kemudian pesan tentang pertahanan diri, peran tentang bagaimana kita bisa menghadapi ancaman-ancaman yang berhubungan dengan kehidupan kita yang kita lalui, maka Mandau itu akan menjadi properti dalam tarian. Ketika Mandau dijadikan sebagai properti dari sebuah tarian, dan Mandau itu sendiri tidak semata-mata hanya kita lihat dari sisi fungsi propertisnya, tetapi Mandau itu sendiri selalu juga memberi apa yang ada dalam pesan tari kita sendiri yang memang harus kita ungkapkan lewat ekspresi yang ada di dalam penggunaan Mandau itu sendiri secara benar.